Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaur Rofiki, delegasi dari kelas 11 IPS Pondok Pesantren Nasatul Dulab SMA Nasatul Dulab. Di sini kami akan membahas soal-soal mapel ekonomi. Nah, untuk soal yang pertama yaitu tentang APBN dan APBD. 1. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia kecuali. Nah, ini soal SBMPTN 2014. Itu A. Pendapatan asli daerah, PAD. B. Pendapatan dana alokasi umum. C. Dana alokasi khusus. D. Dana otonomi khusus. E. Dana bagi hasil. Pembahasan. Sumber pendapatan APBD berasal dari 1. Pendapatan asli daerah. 2. Dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Dana bagi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal dari daerah yang lainnya. Artinya, tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Jawabannya itu D. Dana otonomi khusus. Soal yang kedua yaitu soal pendapatan nasional. Berikut ini yang tidak termasuk dalam perhitungan produk nasional bruto Indonesia adalah soal SBMPTN 2014. Gaji tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. A. B. Keuntungan bank asing di Indonesia. C. Keuntungan Bank Mandiri di kantor perwakilan di Kuala Lumpur. D. Gaji pekerja Indonesia di bank asing di Indonesia. E. Gaji para diplomat di Indonesia di luar negeri. Pembahasannya yaitu produk nasional bruto adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu waktu. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat tengah berada di luar. Jadi jawabannya yaitu B. Keuntungan bank asing di Indonesia. Soal yang ketiga yaitu berikut ini beda bank dan lembaga keuangan non-bank yang paling tepat adalah soal SBMPTN tahun 2016. Sumber modalnya sama, yaitu dari pemerintah dan pinjaman dari luar negeri. B. Menyalurkan dana berbentuk uang. Lembaga keuangan non-bank itu berbentuk barang dan milik pemerintah. C. Bank milik pemerintah. Lembaga keuangan non-bank milik swasta. D. Bank tidak dapat menjual sahamnya melalui pasar modal, sedangkan lembaga keuangan non-bank diperkenankan. E. Bank produknya berupa jasa perbankan dalam dan luar negeri. Lembaga keuangan non-bank berupa jasa asuransi, pengadaian, dan sejenisnya. Pembahasan. Bank, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung dan atau tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. LKBB meliputi lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan, dan lembaga perdagangan surat-surat berharga, asuransi, dan leasing. Jawabannya E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Berikut ini kebaikan dan keburukan kredit. 1. Menaikkan produktivitas. 2. Memperlancar transaksi dagang. 3. Mendorong orang hidup konsumtif. 4.
pemerapatan pendapatan. 5. Mengakibatkan overproduksi. Yang tidak termasuk kebaikan kredit adalah 1. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan kredit, kebaikan kredit, produktivitas uang atau modal meningkatkan dan mempercepat produksi, pertukaran barang dan peredaran uang meningkat. Keburukan kredit, memberi kesempatan berekspektasi, memungkinkan terjadinya inflasi, memberi kesempatan berusaha, memberi kesempatan menambah produksi. Kunci jawabannya yaitu B, yaitu 1, 2, dan 3. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal yang kelima. Berikut ini beberapa fungsi uang antara lain sebagai pembayaran, pemindahan kekayaan, penimbunan kekayaan, kesatuan hutang, alat tukar. Yang termasuk fungsi asli uang adalah soal SBMPTN 2016. 1 dan 2, A, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 2 dan 5, E, 4 dan 5. Pembahasan fungsi asli uang sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, fungsi turunan, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat penimbun kekayaan, pemindah kekayaan, sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Kunci jawabannya E, yaitu 4 dan 5. Untuk soal yang nomor 6, yaitu seorang produsen memilih untuk menggunakan uang yang dimiliki untuk memperluas usahanya dibandingkan untuk investasi di bank. Biaya yang terjadi karena keputusan tersebut adalah soal SBMPTN 2014. A. Biaya eksplisit, B. Biaya variabel, C. Biaya tetap, D. Biaya peluang, E. Biaya total. Pembahasannya yaitu C. Biaya tetap. Soal yang ketujuh. Keluarga yang jumlah anggota keluarganya banyak tetapi mengerjakan luas tanah yang sangat kecil, maka disebut pengangguran. Soal SBMPTN tahun 2014. Musim. A. Musim, B. Teknologi, C. Siklus, D. Tersembunyi, E. Struktural. Pembahasannya yaitu D. Tersembunyi. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 8. Dikenalkannya budaya pada tahap pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List termasuk tahap soal SBMPTN 2014. A. Bertani, B. Pengembaraan, C. Berternak, D. Bertani dan kerajinan, E. Industri dan perniagaan. Jawabannya D. Bertani dan kerajinan. Lanjut ke soal yang nomor 9, yaitu balas jasa pemilik faktor produksi tenaga kerja adalah soal SBMPTN tahun 2014. A. Profit, B. Interest, C. Sewa, D. Rent, E. WG. Pembahasannya yaitu E. WG. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Berikut ini adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. A. Politik diskonto, 2. Menaikkan pajak, 3. Menaikkan hasil produksi, 4. Politik pasar terbuka, 5. Menaikkan cash ratio. Yang termasuk kebijakan moneter adalah soal SBMPTN 2016. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5.
Pembahasannya: kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan persediaan kas, kebijakan fiskal, penggunaan pajak pengeluaran pemerintah, kebijakan non-moneter, peningkatan produksi, kebijakan upah, pengawasan harga. Kunci jawabannya yaitu B. 1, 4, dan 5. Oke, terima kasih yang sudah menontonnya. Jelas IC, kami Syaur Rofiki undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.